Halo semuanya, gua Bernardo Shelby, Glenn Rehan Lubis. Ya, seperti yang kalian lihat ini adalah overlay yang baru. Karena gua ingin mencoba hal-hal baru, ya kan. Dan juga ada suara hujan yang mungkin cukup bagus, ya, gitu kan, kayak bagus gitu. Nah, kalau menurut kalian agak-agak gimana suara hujannya, tinggal ya silakan komen. Nanti gua pikirkan lagi ke depannya apakah tetap pakai suara hujan atau tidak. Gua recording udah 2 kali, 3 kali sama ini. Oke, yang pertama itu karena disk gua keperluan, yang kedua karena gua ngeblank. Karena gua ngeblank tadi, kebanyakan kecepatan banget gua ngomong. Dan yang ketiga ini semoga berhasil. Jadi artikel hari ini Pak itu berjudul Failing Better is not that easy. Jadi kejatuhan yang kegagalan yang baik itu nggak semudah yang seperti kita dengar-dengar, yang seperti kita pikirkan. Lalu dari subjudulnya, ini subjudulnya sebenarnya sudah menggambarkan apa maksud artikel ini. Sometimes you need a break to catch that upward mobility of failure. Jadi kadang-kadang itu kita butuh waktu istirahat untuk menangkap kesalahan-kesalahan yang sudah kita buat. Nah, aku tekankan lagi, kadang-kadang kita butuh istirahat. Oke. Okay? Jadi ini di sini dia sang autor itu menceritakan kalau dirinya adalah seorang yang buruk banget dalam menyetir. Jadi dia mempunyai ketakutan ketika dia mengendarai, namun di jam yang orang-orang balik dari kantor mereka gitu. Ya anggap aja mengendarai di jam 6 atau di jam 5 gitu kan. Karena itu rame dan dia punya anxious gitu. Tapi di umur 21 dia keluar dari negaranya. Dia leave the country lah ya kan bahasanya. Lalu dari umur 21 sampai umur 36 dia nggak beli mobil, bukan karena dia nggak bisa, bukan karena dia mau gitu kan. Dan juga dia itu hanya mengendarai kalau dia balik ke Finland. Tetapi ada yang harus ditekankan. Tetapi ketika dia balik mengendarai ke Finland, dia mengendarai dengan baik daripada yang dari sebelumnya, meskipun tanpa latihan. Nah, ini yang menjadi pembahasan pada hari ini. Kenapa dia bisa begitu? Jawabannya gampang, Pak. Jawabannya sangat simpel. Karena dia mengambil waktu. Karena dia beristirahat. It also because I took distance from something that was hard for me. Waktu gue ngebaca ini, gue tiba-tiba, oh, that's really good. Jadi dia itu beristirahat dari sesuatu yang baginya sulit. Lalu dia uh, awalnya kan dia sudah belajar banyak tuh Pak. Dia awalnya sudah belajar banyak dan dia membiarkan istirahat, lalu membiarkan otaknya yang melakukan sisanya gitu. Jadi anggapannya kamu belajar banyak, kamu belajar menyetir banyak-banyak. Tetapi kamu butuh istirahat. Supaya apa? Supaya otak kamu dapat mencerna informasi yang sebanyak itu. Jadi kita itu kadang-kadang Kita itu kadang-kadang mau reach a goal. Kita itu kadang-kadang ingin meraih goal kita. Jadi misalnya kita ingin mendapatkan nilai tinggi gitu kan. Jadi kita belajar mati-matian. Tetapi kadang kita nggak bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari sampai kita beristirahat dan membiarkannya itu membiarkan apa yang kita pelajari itu tenggelam gitu di otak kita. Bahkan itu pun dibutuhkan bertahun-tahun. Dan di sini artikel ini nggak bilang kalau kalau jadi kalau misalnya mengejar nilai itu kamu butuh waktu bertahun-tahun, enggak, untuk menyerap ya. Tetapi ini lebih ke failing, ketika kamu melakukan sesuatu terus gagal, lalu gua harus ngapain nih gitu kan. Nah, kita kita banyak lihat di Instagram, di TikTok, banyak guru-guru, banyak profesional bisnismen yang mengatakan gagallah sebanyak-banyaknya. Gagallah sampai kamu menjadi yang lebih baik. Dia mengatakan di sini, sang autor mengatakan bahwa itu adalah budaya yang sangat
sulit gitu, budaya yang sangat hustle. Gue cari dulu hustle itu apa sebenarnya. Hustle, wow, apa budaya yang mendorong dengan cepat, katanya seperti itu. Dan dan dia adalah bukti nyata dari budaya itu gitu. Jadi dia jadi dia memutuskan untuk menjadi seorang real writer, seorang penulis sungguhan, yang dimana dia yang dimana dia bukunya itu dipublikasikan, dan dia sangat menginginkan hal itu gitu. Lalu dia belajar banyak, dia baca buku sana sini, dan intinya dia banyak lah, tetapi dia gagal, gagal dan gagal. Dan setelah lama ya kan, setelah waktu apa gimana itu, beberapa waktu kemudian dia memutuskan untuk beristirahat. My writing muscle needed rest to grow. Jadi ketika kita belajar pak, ketika kita merasa gagal dan gagal, mungkin itu saatnya mungkin itu saatnya kita membutuhkan istirahat. Kita membutuhkan waktu, jarak, supaya otak kita mencerna kegagalan itu. Jadi ketika kita hanya menghantam, oh nggak apa-apa, gagal, 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 gagal terus kita apa ya, gagal, gagal, gagal terus kan, sampai kita betul-betul apa ya, ngebu gitulah bahasanya. Tetapi kalau kita tidak mengambil waktu istirahat, kita tidak memberikan otot-otot yang ada di otak kita itu berkembang. Dan ketika gua baca ini, ya kan, ketika gua baca artikel ini, gua tiba-tiba keinget mengenai apa itu, bagian yang ada di otak. Jadi kebetulan hari ini tuh aku mendengar menonton sebuah video yang menjelaskan otak. Nah, itu di siapa ya itu yang ngebuat ya, yang Matt and siapa kayak yang buat Remnot. Jadi Pak, dia menceritakan kalau otak kita ini itu seperti kejadian-kejadian kita hari ini itu seperti not kecil. Not kecil yang kita butuhkan, apa yang nantinya akan masuk ke suatu tempat yang dimana itu penyimpanan permanen, Pak. Jadi bagaimana cara kita dapat menyimpan semua apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari, itu caranya dengan beristirahat. Beristirahat tapi dengan kondisi deep sleep. Nah, ketika gue memahami lagi, jadi otak itu sebenarnya unik, Pak. Jadi ketika kita gagal dan gagal dan gagal, kita tuh memang butuh waktu istirahat supaya otak kita tuh mencerna semua informasi, supaya kedepannya kita menjadi orang yang lebih matang lagi gitu, daripada kita menggebu-gebu gitu. Lalu dia memutuskan kan untuk menjadi seorang autor, tapi dia dia juga ketika melihat kegagalan itu, dia membutuhkan 2 tahun untuk mendapatkan jarak yang cukup, untuk mendapatkan waktu yang cukup untuk memahami lagi apa yang sudah dia pelajari. Ini dibutuhkan supaya kemampuan kita itu lebih mature, lebih apa ya, lebih mature itu maksudnya lebih dewasa gitu, lebih mantep dan aktif. Nah, ketika dia membiarkan otaknya beristirahat, itu dia apa ya, dia menjadi seseorang yang lebih baik gitu, Pak. Inilah yang dimaksudkan kenapa kadang-kadang kita itu butuh waktu istirahat supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Karena kemarin kita bahas masalah burnout, masalah self healing ya kan, dan semuanya itu harus seimbang gitu. Kita nggak bisa, mungkin jiwa kita menggebu-gebu untuk meraih mimpi kita, tetapi itu semua nggak akan gunanya kalau kita tidak memberikan istirahat kepada anggota tubuh kita, otak kita, jiwa kita, pikiran kita gitu. Dan di sini yang sangat dia tekankan adalah kalau kamu merasa stuck dan nggak ada
improve sama sekali, meskipun kalau sudah melakukannya dengan bekerja keras, maybe it's time to take a break, rest, and let it mature in your brain. Mungkin ini waktunya bagi kamu untuk istirahat, lalu biarkanlah itu apa yang sudah kamu pelajari selama ini matang di dalam otak kamu, sehingga kamu ke depannya menjadi seorang writer yang bagus, seorang artis yang bagus, seorang penggambar yang bagus gitu. Tapi ingat, jangan kelamaan, dan pastikan, kalau kelamaan masalahnya masing-masing orang beda. Maksudku, pastikan kamu balik. Karena di sini artikel ini itu nggak menjadikan malas itu sebagai alasan. Tetapi ambillah waktu istirahat sebanyak yang kamu mau, tapi pastikan dirimu kembali untuk melanjutkan apa yang sudah kamu dapatkan. Ya, sepertinya cukup 11 menit anjir. Sepertinya demikian artikel kita pada malam hari ini. Terima kasih, sampai jumpa dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Gila 10 menit ya Pak. Aduh.